Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Ramasa Putra, BPS 1910 52 Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan pemrograman R. Pertama, tujuan video ini dibuat adalah sebagai penggunaan tugas akhir mata kuliah Bisnis Analitik Program Studi Manajemen Universitas Andalas. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan secara singkat apa itu pemrograman R, kemudian kenapa kita menggunakan R, serta apa saja software yang dibutuhkan untuk menjalankan pemrograman R, dan kita juga akan melakukan sedikit praktek terkait dengan pemrograman R. Pertama, apa itu R? R sendiri merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengolah data atau untuk melakukan analisis statistika dan juga grafik. R sendiri dibuat oleh Ross IHK dan juga Robert Gentleman dari Auckland University, New Zealand. Kemudian masuk pada poin kedua, kenapa kita menggunakan R? Di sini pasti banyak dari teman-teman yang nanya, kenapa kita pakai R, kenapa nggak pakai SPSS atau SAS? Alasan yang pertama yakni karena pemrograman R itu bersifat open source alias gratis, jadi teman-teman nggak perlu beli software ataupun membeli lisensi penggunaan software. Nah, untuk link download sendiri saya akan cantumkan di deskripsi. Kemudian alasan yang kedua yakni pemrograman R ini cukup populer. Ini terbukti dengan digunakannya pemrograman R oleh perusahaan raksasa dunia seperti Facebook dan juga Google. Kemudian bahasa pemrograman R ini juga memiliki berbagai forum, tutorial, dan panduan terkait dengan bagaimana menggunakan atau menjalankan pemrograman R itu sendiri yang tersedia di berbagai platform seperti YouTube, website, dan juga sosial media. Nah, ada beberapa poin materi yang akan kita bahas. Di antaranya adalah tipe data atau jenis-jenis data, kemudian dasar-dasar R, kemudian matrix, data kategori, data frame, list, ekspor dan import, kemudian logical operator, conditional if else, looping, fungsi tingkat mahir, analisis data dan waktu, dan yang terakhir adalah manipulasi data dengan dplyr. Poin materi yang pertama yakni terkait dengan tipe data atau jenis data. Secara singkat, ada 3 jenis data pada data statistik, yakni data numerik atau numerical, kemudian data kategori atau nominal, dan data ranking atau ordinal. Untuk data numerik atau numerical merupakan tipe data yang bersifat angka atau kuantitatif. Nah, untuk data numerik ini terdiri atas 2 pembagian. Pembagian yang pertama yakni data discrete dan data continue, di mana data discrete ini merupakan data yang ada karena dihitung, sedangkan data continue itu merupakan data yang ada karena diukur. Untuk membedakan data discrete dengan data continue cukup mudah. Biasanya data discrete ini tidak dalam bentuk desimal, sedangkan data continue itu dalam bentuk desimal. Kemudian data discrete itu merupakan data yang angkanya itu tanpa koma, sedangkan data continue itu memiliki koma. Contoh dari data discrete seperti lemparan dadu bermata 1, dadu bermata 2, sampai dadu bermata 6. Kemudian contoh dari data continuous itu seperti jarak atau tinggi badan yang memiliki koma, misalnya 1,2 km, ataupun untuk berat badan itu 56 kg ataupun bisa juga dengan 78,5 kg. Pembagian data numerik yang kedua yakni adalah interval dan juga rasio, di mana interval ini merupakan data yang memiliki rentang dengan ciri data interval ini apabila ada angka 0 tersebut tidak memiliki arti, dan juga apabila ada nilai atau angka yang bersifat negatif itu bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Contoh dari data interval ini seperti suhu, waktu, dan juga IQ. Kemudian yang kedua adalah rasio, merupakan data berupa tingkat nilai di mana angka 0 itu memiliki arti. Datanya juga tidak bernilai negatif dan bisa dijumlahkan, dikurangi, dibagi, dan juga dikali. Contohnya seperti jarak, kadar obat, dan durasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tipe data kategori atau data nominal, merupakan data yang bersifat kualitatif, dan data ini merupakan bagian dari beberapa kelompok data. Contohnya seperti data biner, data suku, ras atau etnis, kemudian data warna rambut, dan lain-lain. Nah, kemudian data yang ketiga yakni data ranking atau data ordinal, merupakan jenis data campuran antara data numerik dengan data kategori. Dan angka yang terdapat pada data ordinal ini memiliki nilai matematis, dan biasanya angka ini memiliki rentang tertentu. Contohnya seperti rating antara 1 hingga 5, di mana 1 dapat diartikan sebagai sangat buruk dan 5 bisa diartikan sangat bagus. Nah, kemudian kita juga masuk beberapa contoh seperti min, median, dan modus, di mana min merupakan rata-rata yang merupakan hasil dari total data dibagi dengan jumlah data. Kemudian median yang merupakan nilai tengah,
dan modus merupakan angka, nilai, atau data yang sering muncul. Baik, sebagai contoh untuk min, median, dan juga modus, kita memiliki data 1, di mana data 1 ini terdiri dari angka 2, 9, 8, 4, 9, 3, dan 7. Untuk mencari min, kita juga harus menjumlahkan keseluruhan dari angka tersebut, kemudian kita bagi dengan berapa total angka, di mana kita menjumlahkan 2, 9, 8, 4, 9, 3, dan 7, kemudian dibagi dengan 7, didapat min atau rata-rata 6. Kemudian untuk median atau nilai tengah, kita harus mengurutkan data ini terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan didapat median dari data 1 adalah 7. Kemudian untuk modus sendiri merupakan data, angka, atau sampel yang sering muncul, di mana pada data 1 ini angka yang sering muncul adalah angka 9, maka modus dari data 1 adalah 9. The next day. Baik, kita masuk pada poin selanjutnya, ini matriks. Langsung saja kita masuki RStudio, di mana RStudio ini memiliki 4 bagian, yakni bagian kiri atas merupakan tempat kita untuk menulis skrip, kemudian bagian bawah, kiri bawah merupakan konsol, tempat skrip dijalankan atau di run, kemudian ada di bagian kanan atas merupakan tempat untuk mencatat variabel atau nilai dari variabel itu sendiri. Kemudian di bagian bawah itu memiliki beberapa fungsi dan beberapa pilihan seperti file, plot, package, help, dan juga viewer. Nah, pertama, vektor atau tanda pagar digunakan untuk merumuskan judul. Bisa digunakan untuk judul ataupun di fungsi lain. Karena kita pada poin ini bahas matriks, maka kita buat matriks. Nah, di sini kita bisa merumuskan data dengan berbagai perintah. Contohnya, jika kita ingin merumuskan data tanpa variabel, atau kita menginginkan data 1-20, kita tidak perlu mengklik 1-20, kita cuma perlu mengklik 1.2 kemudian 20. Kemudian untuk eksekusi, di sini enter tidak berfungsi. Enter berfungsi untuk menambah spasi dari atas ke bawah. Untuk mengeksekusi skrip kita menggunakan perintah Ctrl Enter, baru perintah dieksekusi. Terlihat di bawah ini pada konsol itu datanya ini data 1-20 secara berurutan. Kemudian jika emang kita ingin data ini menjadi sebuah variabel, maka kita perlu merumuskan. Katakanlah 1-20 ini merupakan data A. Dan untuk merumuskan kita menggunakan logo kecil dari kemudian strip. Kemudian menggunakan C, kombinasi. C ini merupakan kombinasi dari 1 hingga 20. Kemudian Ctrl Enter. Nanti dapat data A dengan nilai 1-20. Kemudian apabila kita ingin mengubah data A ini menjadi matriks, maka kita perlu merumuskan data lagi. Katakanlah data A ini merupakan matriks A. Maka matriks A merupakan di sini karena C itu merupakan kombinasi, maka perintah yang kita gunakan di sini adalah matriks dari data A. Nah, karena matriks ini merupakan memiliki baris dan kolom, maka kita perlu untuk menentukan berapa banyak baris dan juga berapa banyak kolom. Nah, untuk kolom, apabila kita telah menentukan banyak baris, kita tidak perlu menentukan banyak kolom. Nah, di sini kita akan memasukkan untuk kolom sendiri atau baris. Untuk baris sendiri itu menggunakan perintah nrow, dan untuk kolom itu menggunakan perintah ncol. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah kolom dengan jumlah kolom data A, koma, baris nrow sama dengan 4. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, untuk melihat matriks A, kita menggunakan perintah view dengan V huruf besar. View matriks A. Kemudian Ctrl Enter. Nah, di sini dapat kita lihat matriks A kita, yakni data dari 1-20. Kemudian untuk menutup tabel ini, teman-teman tinggal close. Kemudian kita contohkan lagi dengan matriks lainnya. Contoh lain, seperti kita punya data berupa tinggi badan merupakan atau berisi data kombinasi dari 168, 178, kemudian 180, kemudian 165, kemudian ada juga 180,
2. Nah, kita di sini memiliki tinggi badan merupakan kombinasi dari 5 angka dengan nilai yang berbeda. Kemudian kita seleksi Ctrl Enter. Nah, kemudian kita punya data yang kedua, yakni data berat badan. Berat badan. Di mana berat badan ini merupakan data kombinasi kombinasi dalam kurung dari 55, katakanlah 55 kg, kemudian 68 kg, kemudian 80, 57, dan juga 79. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, di sini kita dapat dua buah data, yakni tinggi badan dan berat badan. Data ini bisa saja kita jadikan matriks dengan matriks 5 kolom dan juga 2 baris. Nah, kita bisa sebelum kita menjadikan tinggi badan dan berat badan ini menjadi sebuah matriks, kita harus mengkombinasikan data ini terlebih dahulu atau menggabungkan data tinggi badan dan juga berat badan. Maka kita rumuskan sebuah data B merupakan kombinasi dari tinggi badan dan juga berat badan. Teman-teman jangan sampai salah ketik ya. Apabila salah ketik maka R tidak dapat mengerti maksud dari salah ketik tersebut. Jadi teman-teman harus benar-benar mengetik dengan sempurna atau dengan baik sesuai dengan apa ya data yang dituliskan sebelumnya. Kemudian Ctrl Enter. Nah, di sini kita mendapat data B. Data B merupakan gabungan dari data tinggi badan dan juga berat badan. Nah, untuk menjadikan data B ini matriks, kita perlu merumuskan kembali. Katakanlah matriks B. Matriks B merupakan matriks dari data B. Data.B. Nah, data B. Kemudian kita harus merumuskan terlebih dahulu dengan Bayrow. Bayrow ini merupakan nilai dari matriks itu sendiri. Apakah matriks itu bernilai true atau false? Untuk true sendiri itu menggunakan huruf besar, bisa menggunakan true dengan kata yang lengkap atau bisa menggunakan dengan T. Atau kalau pengen false itu bisa menggunakan F besar ataupun tulisan false. Nah, karena di sini kita sebagai contoh kita akan membuat data ini true dengan T, kemudian dengan jumlah baris and row sama dengan 2 baris karena data tinggi badan dan juga berat badan. Nah, kita Ctrl Enter. Nah, di sini kita dapat matriks B, data matriks B dengan nilainya itu adalah nilai dari data B yang berisi tinggi badan dan juga berat badan. Nah, untuk melihat matriks B ini kita tinggal memasukkan perintah view dengan V besar, jangan lupa V besar. View dalam kurung matriks B. Kemudian Ctrl Enter. Nah, ini merupakan matriks B yang berisi data tinggi badan pada baris pertama dan juga berat badan pada baris kedua. Nah, di sini karena masih dinamakan baris 1 dan juga baris 2, kita bisa mengubah nama dari baris ini menjadi nama yang kita inginkan. Begitu juga dengan nama kolom. Nah, untuk merubah nama baris itu kita menggunakan perintah row names, di mana names ini merupakan perintah untuk mengganti nama dan row ini merupakan perintah untuk baris. Sedangkan untuk mengganti nama kolom kita menggunakan perintah call names. Nah, yang pertama kita akan merubah nama. Nah, untuk merubah nama kita terlebih dahulu merumuskan nama yang akan kita masukkan. Nah, pertama yakni nama baris. Nama baris merupakan kombinasi dari kalau untuk memasukkan karakter kita perlu memasukkan tanda kutip, baik itu tanda kutip 1 ataupun tanda kutip 2, terserah teman-teman yang mana yang nyaman aja. Di sini saya menggunakan tanda kutip 1. Di sini kita akan menggunakan nama tinggi badan dan juga koma berat badan. Maaf. Untuk baris pertama itu namanya tinggi badan. Jadi di sini teman-teman nggak perlu
menggunakan titik, bisa menggunakan spasi karena ini merupakan nama atau kita masukkan karakter. Beda dengan kita merumuskan data yang dimana spasi itu tidak dibaca. Nah, kemudian baris kedua kita namai dengan berat badan. Kemudian Ctrl Enter. Nah, kemudian untuk nama kolom kita juga bisa mengganti nama kolom. Kita di sini memasukkan nama kolom dengan kombinasi katakanlah nama orang. Nah, nama orang. Misalkan di sini kita ganti dengan nama Asta, kemudian Ilham, kemudian Karsa. Karena terdapat 5 kolom, maka kita perlu 5 nama. 2 lagi Garib. Kemudian 1 lagi Meraki. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, kemudian kita menggunakan perintah call names ataupun row names, dimana call names name pakai S, jangan lupa pakai S. Call names dalam tanda kurung. Di sini data yang kita ingin rubah adalah matrix B, jadi kita masukkan call names dalam kurung matrix B. Kemudian kita rubah datanya, kita rumuskan call names dari matrix B adalah data nama baris, nama kolom. Call names itu merupakan mengganti nama kolom, sedangkan row name nama baris. Nah, jadi call names adalah nama kolom. Kemudian Ctrl Enter, dan juga call name row name matrix B nama baris. Ctrl Enter. Nah, kemudian untuk mengecek hasilnya, sekali lagi kita menggunakan view dengan V besar. View dalam tanda kurung matrix B. Ctrl Enter. Nah, di sini kita sudah dapat melihat bahwasanya sebelumnya 1 dan 2 sudah diganti dengan nama tinggi badan dan juga berat badan. Yang sebelumnya V1 sampai dengan V5 ini diganti dengan nama yang telah kita masukkan atau setelah kita input. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi data kategori atau data nominal. Di mana data kategori atau data nominal ini merupakan jenis data yang bersifat kualitatif. Data kategori. Nah, kita akan mengeksekusi contoh datanya, yakni data minuman. Atau data minuman. Kita menggunakan data minuman merupakan data yang berisi kombinasi dari kopi, kemudian teh, kemudian jus, kemudian kita bikin teh lagi, dan juga kita sekali lagi kita bikin teh. Nah, kita eksekusi Ctrl Enter. Nah, di sini kita memiliki data minuman, yakni kopi, teh, jus, dan juga teh. Kemudian teh satu lagi. Untuk melihat nilai dari minuman, data dari minuman itu sendiri, kita dapat mengetik minuman, kemudian Ctrl Enter. Pada bagian konsol itu terdapat atau dijalankan bahwa minuman itu terdiri dari satu baris yang berisi data kopi, teh, jus, teh, dan juga teh. Nah, untuk menjadikan data minuman ini sebagai data kategori, kita menggunakan fungsi faktor. Langsung saja kita bikin ini data kategori minuman merupakan data faktor dari data minuman. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, untuk melihat hasil dari kategori minuman, kita dapat mengklik di sini kategori minuman. Kemudian kita Ctrl Enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwasanya data faktor ini menentukan tingkatan atau level dari data yang kita masukkan. Di sini adalah data minuman, di mana di sini ditingkatkan atau diurutkan, dilevelkan berdasarkan alfabet.
dimulai dari jus, kopi, dan juga teh, dimana di sini diurutkan berdasarkan alfabet. Kemudian kita masuk pada data selanjutnya, yakni adalah data ordinal, merupakan gabungan dari data kategori dan juga data numerik. Nah, di sini kita akan contohkan data ordinal. Contohnya seperti kita rumuskan di sini rasa. Rasa merupakan data kombinasi dari, di sini kita buat level dari rasa seperti kurang sedap, kemudian sedap, kemudian next level of sedap, kemudian kita bikin biasa-biasa aja, biasa, kemudian kita bikin biasa lagi, kemudian kita bikin tidak sedap, kemudian kita masukkan satu lagi datanya, satu lagi keterangannya, itu kurang sedap. Kemudian kita eksekusi, Ctrl Enter. Nah, untuk melihat data, bagaimana data yang kita rumuskan, rasa, Ctrl Enter. Pada bagian ini terdapat 2 baris data dengan 4 kolom, dimana di sini terdapat kurang sedap, next level of sedap, biasa, kemudian tidak sedap, dan juga kurang sedap. Nah, kemudian kita masukkan atau kita jadikan data rasa ini menjadi data vektor atau data dengan level atau data ordinal, karena data ordinal itu memiliki level atau tingkatan. Nah, rasa, kategori rasa, kategori rasa merupakan data faktor dari rasa. Apabila program ini kita eksekusi, maka rasa akan diurutkan atau dilevelkan sesuai dengan alfabet. Nah, karena di sini merupakan tingkat rasa, kita bisa memasukkan perintah lain untuk mengurutkan atau melevelkan dengan perintah yang kita masukkan. Nah, di sini kita akan memberi perintah level dengan pertama itu order, atau perintahnya itu bersifat true, ordered. Di sini menggunakan rumus order sama dengan true, kemudian koma untuk memasukkan level pakai S, jangan lupa pakai S, kemudian sama dengan kombinasi dari, di sini kita masukkan data yang pertama itu dari data yang terendah, tidak sedap, kemudian biasa, kemudian sedap, dan yang paling enak itu adalah the next level of sedap. Setelah sedap, tidak sedap, kita lupa, kurang sedap. Setelah kurang sedap baru tidak sedap, kurang sedap, biasa, habis itu sedap, kemudian next level of sedap. Next level of sedap. Kemudian kita kontrol enter. Nah, di sini kita sudah dapat nilai dari kategori rasa, di mana terdapat 5 kategori atau 5 level. Nah, untuk melihat dari data kategori rasa, kita dapat mengklik kategori rasa, kemudian enter, kontrol enter. Nah, di sini terlihat level dari datanya adalah tidak sedap, kurang sedap, biasa, sedap, dan next level of sedap. Selanjutnya kita masuk pada data frame. Data frame ini merupakan sebuah jenis data. Nah, kita masukkan pada data frame.
Untuk menjadikan sebuah data frame itu kita menggunakan rumus baik. Untuk menggunakan data frame itu tinggal data frame sendiri merupakan jenis data di mana pada hari ini terdapat banyak data. Untuk mengetahui atau melihat data tersebut, kita tinggal memberikan perintah data dalam tanda kurung, kosongkan tanda kurung, kemudian Ctrl Enter. Nah, di sini merupakan dataset yang terdapat dari package package RStudio. Di sini ada sekali banyak data beberapa dataset. Nah, di sini kita akan menggunakan salah satu data seperti data iris ini, yang merupakan data dari Edgar Anderson yang disebut dengan data iris data. Maka kita masukkan data frame df. Df itu merupakan singkatan dari data frame. Df merupakan data yang berisi data iris. Kemudian Ctrl Enter. Nah, kemudian kita lihat view dengan view besar dalam tanda kutip df. Ctrl Enter. Nah, di sini terdapat bagaimana data frame dari iris. Di sini ada terdapat 1 2 3 4 5 kolom dan juga ada 146 baris, 150 baris. Nah, kembali pada R-script. Ini di close saja. Nah, untuk mengetahui data iris itu data apa, kita tinggal mengklik tanda tanya, kemudian iris, Ctrl Enter. Nah, pada bagian kanan bawah itu ada di situ dituliskan deskripsi atau penjelasan terkait dengan data iris. Nah, kemudian kita juga bisa mencari data lain seperti df2 data frame 2. Kita memasukkan datanya adalah empty cars. Kemudian Ctrl Enter. Nah, bagi yang tidak tahu data empty cars itu apa, teman-teman bisa mengulangi langkah yang di atas. Tanda tanya, kemudian empty cars. Kemudian Ctrl Enter. Nah, pada bagian kanan bawah juga diberikan penjelasan terkait dengan empty cars, yang mana empty cars ini merupakan data atau singkatan dari motor train cars road test. Nah, kemudian untuk melihat data df2 ini kita masih menggunakan fungsi perintah yang sama, yakni view df2, Ctrl Enter. Nah, di sini terdapat beberapa jenis data seperti Mazda RX-4, Mazda RX-4 VAG, Datsun 710, Hornet 4 Drive, kemudian Hornet Sport About. Nah, kita skip saja ini. Kemudian untuk melihat struktur data dari data df dan juga df2 atau data frame 2, kita menggunakan perintah str, merupakan singkatan dari structure, tanda kutip df, kemudian Ctrl Enter. Nah, di sini kita dapat melihat struktur dari data frame atau df, yang mana data ini merupakan data frame dengan 150 objek dan 5 variabel. 150 objek di sini adalah 150 baris dan juga 5 variabel di sini adalah 5 kolom. Di mana 5 kolom tersebut terdiri dari sepal length, sepal width, petal length, petal width dan juga spesies. Kemudian kita juga dapat melakukan atau memasukkan perintah summary untuk melihat ringkasan dari data frame atau df. Summary df, kemudian Ctrl Enter. Di sini dapat kita lihat di bagian konsol summary dari data frame atau df iris itu sepal length itu memiliki minimal data 4300, kemudian first quarter itu 5100, kemudian medianya 5800, min 5843, kemudian third quarter itu 6400 dan juga maksimal dari sepal length adalah atau nilai terbesar adalah 7900. Begitu juga dengan sepal width, sepal length, petal width dan juga petal length dan juga spesies. Nah,
selanjutnya kita akan membuat sebuah data dengan memanfaatkan fungsi dari vektor dan juga data frame. Nah, kita masukkan sebuah data baru. Katakanlah ini data nama cowok yang berisi data kombinasi dari satu Bambang, kedua adalah Joko, bukan Pak Jokowi ya, tapi ini Pak Joko. Bukan Pak Joko tapi Joko. Kemudian Budi, kemudian Asta yang nonton Black Clover baru bilang, "Bang, itu Asta, kenapa namanya dipakai, Bang?" Belum selesai. Yang keempat adalah Ilham, nama saya sendiri aja dah. Asta besar A. Asta. Kemudian kita kontrol enter. Kemudian kita punya data dari berat badan. Berat, di mana berat ini merupakan kombinasi dari angka 95, berat kali sih Bambang. Kemudian 45, kemudian 50, kemudian 70 dan 75. Kemudian kita kontrol enter dan kita beri data baru, ini golongan, di mana golongan ini kita masukkan level data yang ini menggunakan perintah faktor. Terserah dah mau baca vektor apa faktor, yang penting fungsinya adalah faktor. Untuk memberi level faktor dari kombinasi dalam buka tanda kurung, ini gemuk kita pilih dari berdasarkan berat badan, ini gemuk, kemudian kurus 45 itu kurus, kemudian 50 itu juga termasuk kurus, apalagi cowok, kemudian 70 ideal, kemudian dengan tinggi badan 178 ideal sih, kemudian 75 dengan tinggi 180 cukup ideal. Kemudian datanya kita kontrol enter, eksekusi. Nah, kemudian kita masukkan data yang di atas, cowok, berat, dan golongan ini ke dalam data frame. Perintahnya adalah sama dengan data frame. Kita rumuskan satu data kelompok yang merupakan data frame. Untuk perintahnya sendiri data kemudian titik frame. Data frame dalam kurung kita masukkan data apa saja yang ingin kita masukkan dalam data frame ini. Karena di sini kita punya 3 data, kita masukkan 3-tiganya, yakni data cowok, berat dan juga golongan. Kita kontrol enter. Nah, di sini kita udah punya data kelompok yang terdiri dari data frame, cowok, berat, dan juga golongan. Nah, mari kita lihat dari data kelompok ini. View kelompok, Wizard G, kontrol enter. Nah, ini merupakan data dari data frame, di mana datanya telah digabungkan antara data cowok, berat, dan golongan, di mana si Bambang memiliki berat 95 kg dengan golongan berat badan itu gemuk, kemudian Joko 45 kg kurus, Budi 50 kg juga kurus, Asta 170 ideal, Ilham 75 ideal. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan slicing atau memilah-milah, membagi-bagi data-data. Sebenarnya slicing ini bisa dilakukan di beberapa data yang memiliki nilai ataupun karakter. Seperti pada matriks kita juga bisa melakukan slicing. Namun saya lupa untuk mempraktekkan slicing. Jadi saya praktekkan di sini aja, slicing. Oke, kita akan melakukan slicing data kelompok. Di mana kelompok itu kalau untuk slicing kita bisa menggunakan tanda kurung petak, yang petak ada di pas belajar matematika itu ada tanda kurung petak yang kirinya bagus, yang kanannya nggak bagus. Kelompok
kemudian kurung petak kurung petak juga, kurung petak. Kemudian di sini saya kasih teori n itu merupakan baris, kemudian m ini merupakan kolom. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan baris keberapa dan juga kolom yang keberapa. Nah, ini di sini kita akan masukkan baris pertama dan kolomnya kita kosongkan. Alias kalau kita kosongkan maka R akan membaca itu akan menampilkan semua data. Kemudian kita kontrol enter. Nah, di sini dapat dilihat itu R menampilkan baris pertama dan semua kolom karena kita tidak mengisi kolomnya. Kemudian apabila kita ingin mengisi kolom, kita bisa juga membuat kelompok, mengetik kelompok tanda kutip 1 dan kolom berapa yang kita inginkan. Misalnya kolom 1 dimana namanya si Bambang. Kontrol enter. Nah, apakah didapat data yang keluar adalah data Bambang. Kemudian kita juga bisa melakukan slicing yang lain seperti kelompok kita menginginkan data kombinasi dari kita menginginkan data 1 hingga data 4. Kemudian untuk kolomnya kita kosongkan, kontrol enter. Nah, maka di sini akan ditampilkan 4 baris data dan juga keseluruhan kolom. Nah, kita juga bisa melakukan pengkategorian data atau menentukan apa jenis data tersebut dengan perintah kelas dalam kurung kelompok. Kemudian kontrol enter. Nah, di sini dituliskan data frame bahwa kelompok ini merupakan data frame. A few moments later. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan list. List merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk mengurutkan data. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa data sebelumnya. Baik, kita langsung saja praktek list. Nah, sebelumnya kita udah punya data DF, kemudian DF2, data A, data B. Nah, kita untuk memasukkan list, kita cukup membuat data baru. Misalnya kita beri nama sini list A. List.a merupakan data. Di sini untuk perintah list kita cukup ketik list, kemudian masukkan nama datanya seperti DF, DF2, kelompok, kemudian ada juga matriks A, matriks B, kemudian ada juga rasa, kemudian golongan. Nah, apabila teman-teman ingin memasukkan beberapa data ke dalam list, cukup menggunakan atau ingin mengurutkan beberapa data, teman-teman cukup menggunakan perintah list dan masukkan data-data yang ingin di list. Oke, setelah kita masukkan data-data yang ingin di list, kemudian kontrol enter. Nah, untuk melihat list kita masih menggunakan perintahnya sama view dengan view besar. List A. Kontrol enter. Nah, ini merupakan list A, di mana list A ini terdiri dari data-data yang sudah dimasukkan. Kemudian untuk mengganti nama data yang ada di list dari yang sebelumnya hanya 1, 2, 3, sampai 7, apabila kita ingin mengganti nama, kita itu bisa merumuskan dengan fungsi yang sama, fungsi list. Namun kita merumuskan nama, kemudian sama dengan data yang dituju. Contohnya seperti list B. Kita merupakan list dari data, kita kasih yang pertama itu iris sama dengan df. Kemudian ada juga df2, itu kita kasih nama empty card sama dengan df2. Kemudian ada juga data kelompok, tetap kelompok sama dengan kelompok. Kemudian ada matriks A sama dengan matriks A. Kemudian ada juga matriks B,
tetap kasih nama matriks B. Kemudian ada juga rasa, tetap rasa sama dengan rasa suka. Kemudian golongan sama dengan golongan. Kemudian enter, control enter. Nah, untuk melihatnya kita cukup menggunakan perintah yang sama sebelumnya. List B, control enter. Nah, di sini udah terlihat bahwasanya dari yang sebelumnya itu hanya berupa angka 1, 2, 3 sampai 7. Sekarang itu udah diganti sesuai nama yang udah diinput seperti iris, empty cards, kelompok, matriks A, matriks B, rasa dan juga golongan. Nah, itu merupakan itu terkait dengan list di R. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya, yakni terkait dengan ekspor impor dan juga impor. Nah, sebelum teman-teman melakukan ekspor impor, yang pertama itu teman-teman harus menginstal Java. Jadi pastikan teman-teman harus menginstal Java dan juga JavaKit atau JavaKit developer. Kemudian setelah menginstal kedua software ini, teman-teman juga harus menginstal beberapa package yang ada di bagian kolom atau part kanan bawah. Itu seperti XLSX, saya sudah punya. Kemudian ada juga readXL, kemudian ada juga readCSF, kemudian ada juga XLSX. Nah, setelah teman-teman mencoba menginstal aplikasi tambahan tersebut, teman-teman baru melakukan ekspor impor. Untuk ekspor dan impor sendiri, setelah teman-teman menginstal Java dan beberapa partnya, teman-teman bisa menggunakan fungsi read dan juga write. Nah, read di sini itu berfungsi untuk mengimpor data, di mana ada dua jenis data, yakni XLS, XLSX dan juga CSF. Nah, begitu juga dengan untuk apabila kita mengekspor data, itu menggunakan perintah write dan kita menentukan jenis file seperti apa yang ingin kita ekspor, apakah dalam bentuk CSV ataupun dalam bentuk XLSX. Nah, selanjutnya terkait dengan logical operator. Nah, logical operator ini selanjutnya adalah terkait dengan logical operator. Ini terkait dengan perintah true and false. Ini terkait dengan perintah true and false. Kemudian ada juga and atau dan. Kalau and itu difungsikan hanya jika benar-benar true atau datanya itu benar-benar tanpa false. Baik, selanjutnya adalah logical operator. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah N. N menggunakan logo dan kemudian yang kedua itu ada OR menggunakan logo garis lurus. Itu ada di atas enter, kalian tekan shift baru tekan logo yang di atas enter. Kemudian yang ketiga itu ada not dengan logo tanda seru atau sering dibaca sebagai negasi. Nah, untuk logical operator sendiri, yang pertama terkait dengan N. Baik, untuk N dalam logical operator itu bisa difungsikan di mana apabila perintah yang kita masukkan itu benar, maka dia akan mengoutput true. Apabila input yang kita masukkan itu salah atau perintah yang kita masukkan salah, maka dia akan mengeluarkan output berupa false. Contohnya seperti data A.
data A merupakan data yang bernilai 100. Kemudian kita lakukan input. A itu besar dari 80 dan A kecil dari 120. Kita kontrol enter. Nah, di sini dapat dilihat pada konsol bahwasanya A besar dari 80 dan juga A kecil dari 120 itu emang benar karena nilai A itu sendiri adalah 100. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua, pada poin yang kedua yakni OR. Nah, OR ini menilai sesuatu benar atau salahnya itu tergantung dari perintah yang kita masukkan. Contohnya seperti A tadi. Apabila salah satu syarat yang dimasukkan itu benar dan salah satu syarat yang dimasukkan itu salah, maka dia akan menghitung yang benar. Yang penting ada satu nilai yang benar. Walaupun satu nilainya salah, maka dia akan mengatakan benar. Contohnya seperti A seperti yang kita tahu, A bernilai 100. Nah, kita di sini masukkan nilai A besar dari 120 or A kecil dari 120. Kita kontrol enter. Nah, terlihat di sini bahwasanya di konsol itu true, di mana ada kemungkinan A besar dari 120 atau A kecil dari 120. Walaupun pernyataan yang pertama itu salah, namun pernyataan yang kedua benar, maka tetap yang dikeluarkan atau yang dihasilkan tetap true, karena memang fungsi OR ini adalah salah satu kriteria benar. Sedangkan untuk AND itu harus kedua-duanya benar. Kalau salah satu salah, maka datanya akan disalahkan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah NOT atau NOT atau negasi. Nah, kalau untuk NOT ini merupakan kebalikan data yang true jadi false, kemudian data yang false jadi true. Contohnya seperti A. Seperti yang kita tahu adalah A ini adalah 100. Seperti yang kita tahu A bernilai 100, maka kita bikin di sini A itu negasi. A negasi sama dengan 100. Enter. Nah, di sini karena emang A bernilai 100, karena kita kasih negasi, yang true jadi false. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yakni conditional if dan else. Conditional if dan else, dan if dan else. Sebenarnya di sini ada 3. Yang pertama itu if, kemudian else, dan yang ketiga adalah if dan else. Nah, untuk fungsi if sendiri, kita sebelumnya sudah punya data A yang bernilai 100, maka kita bisa memberi fungsi menggunakan fungsi atau perintah if. Contohnya seperti if A kecil dari 120, kemudian kita pakai kurung kurawal, enter, print dalam tanda kutip A memang lebih kecil dari 120. Kemudian kita kontrol enter. Nah, karena ini terbukti jika A kecil dari 120, maka kita memberikan perintah A memang lebih kecil daripada 120. Atau jika kita emang
ingin memberikan perintah A bahwasannya A itu merupakan sama dengan 100, kemudian kita print A memang bernilai 100, maka akan dikeluarkan perintah yang sesuai. Apabila tidak sesuai, maka akan masukkan perintah yang kedua, di mana kita akan menggunakan else. Contohnya seperti yang di atas, if A kecil dari, kita anggap kecil dari 90, kemudian kurung kerawang, enter, print A, jangan lupa tanda kutip, A memang lebih kecil dari 90. Jika else, maka kita masukkan perintah baru di sini, else tanda kurung kerawang, enter, tanda kutip, A lebih besar dari 90. Kemudian Ctrl Enter. Nah, di sini kita masukkan perintah bahwasannya A kecil dari 90. Apabila benar, maka akan dicetak A memang lebih kecil daripada 90. Namun, karena A merupakan bernilai 100, jadi yang di-print adalah perintah yang kedua, di mana jika perintah pertama salah, maka yang dicetak adalah perintah yang kedua, di mana A lebih besar dari 90. Nah, di sini dapat kita lihat hasil di konsol, di mana A lebih besar daripada 90, yang membuktikan bahwasanya perintah yang pertama itu atau input yang pertama itu salah. Maka lanjut kepada perintah yang kedua, dan di perintah yang kedua ini memang benar adanya, maka dikeluarkan atau dihasilkan output A lebih besar dari 90. Kemudian kita langsung masuk pada poin yang selanjutnya, yakni terkait dengan looping. Logger looping. Nah, looping di sini hampir sama dengan if dan else, cuman bedanya adalah di sini untuk looping menggunakan for, dan untuk fungsinya itu kurang lebih hampir sama dengan if dan else, namun lebih bisa di custom. Lalu kita masuk pada poin yang selanjutnya, yakni terkait dengan function, di mana function ini memiliki beberapa contoh seperti structure atau str, kemudian ada juga print untuk mencetak, kemudian ada juga paste, kemudian ada juga view, kemudian ada juga return untuk mengembalikan, kemudian ada juga reverse yang dituliskan dengan ref untuk membalikkan, dan masih banyak fungsi lainnya. Kemudian kita masuk saja pada analisis data dan waktu. Analisis data dan waktu. Nah, untuk analisis data dan waktu di sini kita menggunakan perintah sysdat atau system.dat dengan system.dat. Enter. Nah, dimana ini untuk menunjukkan waktu. Kemudian kita lanjut pada materi yang terakhir terkait dengan manipulasi data dengan dplyr. Manipulasi data dengan dplyr, dimana teman-teman terlebih dahulu harus menginstal package dplyr pada part package, kemudian melakukan beberapa manipulasi data. Manipulasi data ini memiliki beberapa fungsi, seperti fungsi filter untuk menyaring data-data yang kita inginkan dengan syarat tertentu. Kemudian juga bisa menggunakan slice untuk memotong ataupun membagi data-data tertentu, dan juga untuk bisa juga dengan select untuk memilih data. Kemudian ada mutate untuk mutasi data, dan ada juga sampel untuk contoh data.